Baik. Oke, baik. Jadi kita lihat. Oke, baik di sini tentang penerapan pewarisan sifat dua ya di hibrid. Nah, di ini ada di hibrid ini ada kata-kata di dalam bahasa Latin itu artinya dua ya. Hibrid ini adalah persilangan dengan dua individu sejenis yang memiliki beda sifat. Ya, di sini berarti ada dua sifat yang berbeda. Ya. Itu. Nah, kenapa istilah biologi itu menggunakan istilah Latin nih? Saya juga nggak tahu alasannya. Dulu ada konvensi internasional di dalam ilmu pengetahuan itu disepakati tentang bahasa Latin ini, gitu ya. Makanya kalau antum bisa bahasa Latin, sebenarnya banyak istilah-istilah dia walaupun bukan orang biologi dia menguasai itu tentang biologi ya. Saya pernah punya pengalaman dulu. Satu saat kuliah di UNJ dulu di semester berapa ya? Pokoknya semester 6 berapa ya? Kita pernah gabung di suatu bimbel namanya bimbel kuantum ya di daerah Jakarta Barat gitu ya. Nah, kepala cabangnya itu dia bukan orang biologi. Dia orang bahasa ya. Jadi dia ceritanya dia orang Flores gitu ya. Nah, orang Flores ini adik-adik ternyata dulunya itu dijajah oleh Portugis ya. Oleh Portugis. Nah, karena pernah dijajah ke Portugis, ternyata kedua orang tuanya itu bisa fasih bahasa Portugis adik-adik. Ternyata peninggalan penjajah itu ada manfaatnya juga tuh di daerah Flores itu ya. Jadi kedua orang tuanya itu fasih bahasa Portugis. Nah, akhirnya anaknya juga dia ini karena diajari sama orang tuanya sehari-hari dia menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Portugis. Maka dia fasih di dalam penggunaan bahasa Portugis ya. Makanya kalau ada guide dia sebagai guide di daerah sana ya, Flores dan sekitarnya itu, kalau ada yang dari luar orang Portugis itu dia sebagai guide-nya itu karena dia fasih dalam bahasa Portugis ya. Nah, dari bahasa Portugis itulah akhirnya dia mempelajari bahasa Inggris. Nah, dari bahasa Inggris dia mempelajari bahasa Spanyol. Selanjutnya bahasa Perancis. Nah, salah satunya adalah bahasa Latin ya yang ada di Yunani. Jadi dia menguasai 5 bahasa selain bahasa Indonesia. Berarti apa tadi? Portugis, Spanyol, Spanyol, Inggris, Prancis, sama Latin. Itu ada 5 bahasa. Jago juga dia. Dan dia bercerita karena dia orang sana gitu ya. Dan dia akhirnya menjadi guide untuk internasional. Jadi kalau ada orang Amerika Latin dan orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia di daerah timur sana, itu guide-nya itu dia. Termasuk dia sih mengatakan Bill Gates saat ke Indonesia, guide-nya itu dia. Ketika ke Indonesia gitu ya. Nah, dia bisa 5 bahasa, dia termasuk saya juga kaget. Jadi ketika Ustadz ngajar gitu ya tentang biologi, dia tahu istilah-istilah itu. Kok Bapak bilang tahu istilah-istilah biologi? Ya tahu dong Paman. Saya kan bisa bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Jadi menguasai 5 bahasa. Jadi bisa bahasa Latin yang di Yunani. Jadi mungkin dulu pusat peradaban setelah Islam itu tenggelam, maka pusatnya di Yunani ya, khususnya di Eropa saat itu menguasainya. Maka disepakati menggunakan bahasa Latin. Nah, dia orang non-Islam, dia orang Protestan maksudnya. Nah, dia juga pernah nanya ke Ustadz ya, pernah nanya katanya, Man, katanya, kan dia bisa tuh bahasa Latin. Oh, Bapak bisa bahasa Latin. Nah, ini percakapan kita lanjut. Dia bilang, Man, katanya, karena dia tuh menguasai bahasa. Dia mengatakan, Man, kalau bahasa yang banyak digunakan oleh negara di Amerika Latin dan Eropa, kata dia bahasa apa? Bahasa resmi negaranya. Oh, saya bilang langsung saya jawab, bahasa Inggris dong ini. Salah. Gitu. Salah, Man. Di bahasa resmi negara di Amerika Latin dan Eropa, ya, sebagian besar itu adalah bahasa Spanyol, dibilangnya. Jadi bahasa Spanyol. Jadi mengatakan bahwa Spanyol itu adalah merupakan induk bahasa di Amerika Latin dan di Eropa. Apa? Bahasa Inggris asalnya dari Spanyol. Terus Perancis Spanyol, Portugis Spanyol. Jadi memang dia di bahasa Spanyol. Gitu ya. Jadi induk bahasa di Eropa Amerika Latin dibilang itu adalah dari bahasa Spanyol, mana gitu ya. Dia bilang, kok Bapak tahu sih? Lah, dia bilang, saya itu sebelum di sini, saya udah keliling semua Eropa dan Amerika Latin. Karena dia guide ya. Karena dia bisa 5 bahasa. Jadi kalau ada orang Eropa, atau dia melalui dia kalau ke Indonesia itu, dia saya udah keliling. Dan saya mengunjungi semua museum bahasa di dunia. Dan saya meneliti itu bahasa, ternyata jadi bahasa Spanyol. Maka waktu itu saya tawar ini,
Mau nggak kamu belajar bahasa Spanyol ini ya? Buku-buku saya banyak, keluarin sama buku ini. Mau nggak nih saya kasih gratis buat kamu. Cuman sayang dulu saya nggak mau ya. Jadi nggak tahu manfaatnya apa ya. Padahal kalau bisa bahasa Spanyol lumayan juga ya. Saya bisa lumayan juga sebenarnya dulu ya. Tapi dulu nggak mau ya udah. Dan dia nanya juga dia tuh ya, nanya juga katanya. Nah, Spanyol itu dari mana man katanya untuk bahasanya. Dia nanya lagi dia tahu satu orang Islam gitu ya. Dia kan orang Protestan ya. Ada apa namanya bahasa apa namanya Spanyol itu induknya di mana? Induknya di mana ya? Wah saya nggak tahu Pak, saya bilang. Nah setelah saya meneliti dari beberapa museum bahasa yang ada di dunia, dia bilang itu Spanyol itu dari bahasa Arab kan, gitu. Dari bahasa agama kamu itu bahasa Al-Quran. Wah berarti bangga juga kita ya. Ternyata di bahasa Arab ada. Jadi antum jangan berkecil hati. Kalau saya antum pinter bahasa Arab, karena dia mengakui sebenarnya. Cuman mungkin karena egonya, ya mereka soal tidak mengakui. Tapi kalau dia bicara tentang ilmiah, kalau kita mau telusuri dia jujur, di museum-museum mereka itu menyatakan bahwa Spanyol dari bahasa Arab asalnya, induknya ya. Jadi dia juga nggak canggung bicara itu dari bahasa Arab. Dari bahasa kamu, dari bahasa Al-Quran itu sebenarnya bahasa. Begitu ya, tapi dia sayangnya dia juga bukan orang Islam gitu ya. Tapi dia mengakui gitu ya. Jadi antum juga kalau belajar bahasa Arab nggak usah merasa kecil hati. Ternyata itu induk dari bahasa di dunia, di Eropa dan di Amerika, ya Latin. Termasuk mungkin di Asia, dan cuman dia menguasai memang kebetulan di Eropa sama di Amerika Latin. Gitu ya. Nah itu bocoran dari beliau gitu. Oh baru tahu ternyata gitu. Iya, gitu ya. Jadi antum harus bangga juga kalau nanti belajar bahasa Arab ya. Tapi itu sedikit intermezzo aja. Nah, baik adik-adik di sini. Nah, kita di sini adalah di hibrid dominan. Ya, jadi persilangan di hibrid adalah persilangan dua sifat individu sejenis dengan dua sifat berbeda. Kita hanya melihat hanya dua sifat beda saja. Apakah hanya dua sifat? Banyak dong tentunya makhluk hidup itu sifatnya banyak. Cuman kita ingin lihat dari dua sifat yang berbeda. Nah ini, tapi ini di hibrid dominan ya. Jadi dominan itu berarti ada sifat yang dominan, berarti lawannya ada sifat resesif nantinya. Oke baik, nah Mendel di sini masih dia menyilangkan dari tanaman kacang ercis ya, atau Pisum sativum ya di sini. Kita lihat dia di sini, di sini ya. Kacang ercis ini ya, berbiji bulat, berwarna kuning. Nah, sini ada di kitab. Misalnya dihapus dulu deh ya. Nah di sini artinya di sini kacang etis berbiji bulat ya, berbiji bulat. Nah berarti ini satu sifatnya. Sifat apa? Sifat bentuk biji. Nah ternyata pada saat itu Mendel itu melihat kok biji kacang etis itu macam-macam gitu, nggak bulat semua. Ada yang berbiji bulat, ada juga yang berbiji ini ada di berbiji keriput atau kisut ya, sama saja ya, keriput kisut sama ya. Jadi ada yang berbiji bulat, ada yang berbiji keriput di situ ya. Gitu. Nah, berarti ini satu sifat beda. Sifat apa? Bentuk biji. Ya. Nah, selanjutnya ada kacang etis yang berbiji bulat, berwarna kuning. Nah, ini juga sifat beda. Berarti ini sifat yang kedua, Dedi. Warna kuning. Bijinya bulat, bentuknya bulat, warnanya kuning. Berarti ini sifat yang kedua, yaitu warna biji. Ada juga ternyata, ada biji kacang etis yang berwarna hijau di sini. Ya. Gitu. Ini ada yang warna kuning, ada warna hijau. Ya. Dari sini dia udah melihat bahwa untuk berwarna bulat dan kuning itu dia dominan, ya, dominan. Jadi diberikan genotip yaitu B besar, K besar, K besar. Ini menunjukkan ini homozigot dominan semua. Berarti menunjukkan biji bulat itu dominan dilambangkan dengan genotip B besar, homozigot dominan, dan berwarna kuning K besar menunjukkan kuning adalah homozigot dominan ya, dengan genotip homozigot dominan. Dengan kacang etis, berarti di sini kita lihat, sini ada kacang etis keriput, itu B kecil, hijau itu K kecil. Menunjukkan bentuk biji keriput dan warna hijau itu adalah resesif. Di sini semuanya adalah homozigot resesif. Ya. Oke, kita lihat untuk langkah-langkah diagram panetnya. Ya, ini diagram panet, ini sama seperti dengan yang apa namanya, yang apa sih namanya ya? Bentar, ini kok nggak bisa ini? Kok nggak mau geser ya? Oh ya. Sebentar, saya pakai pentep deh. Lupa nggak pakai pentepnya. Oke ya. Kayak gitu ya. Jadi
Nah, kita ingin lihat bagaimana diagram panetnya ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat, ini kita hapus dulu ya. Oke ya. Nah, langkah-langkahnya sama sebenarnya, tidak jauh berbeda ya. Kita lihat yang pertama adalah P1. P1 ini adalah induk pertama. Nah, induk pertama ini Mendel menyilangkan kacang ertis yang bentuk bijinya bulat berwarna kuning. Berarti dua sifat beda. Dengan genotip B besar, K besar, K besar. Berarti homozigot dominan. Semua yang jantan. Ini jantan, lambang jantan ya. Ya, terus yang betina, ya, ini adalah biji kacang erisis kisut, bentuknya kisut berwarna hijau. Di mana ini adalah semuanya resesif. Ya. Nah, kita akan cari gamet kedua. Nah, ini urutannya antum nanti kalau ada soal latihan essay, begini urutannya, ini diagram panet yang dilakukan oleh Mendel ya. Nah, kita cari akan gametnya. Gamet kemarin kita mencari gamet itu kan 2 pangkat N ya. 2 pangkat N kemarin ya. Nah, N di mana N ini adalah alel heterozigot ya. Nah, karena di sini ada adik yang jantan ini semuanya homozigot dominan, B besar, K besar, K besar. Kok Ustaz? Kemarin pada satu sifat beda cuman B aja, misalnya mungkin ada K. Ini karena dua sifat beda. Satu sifat beda disimpulkan dengan huruf B, satu sifat lagi dengan huruf K. Makanya ada dua di sini modelnya ya. Semuanya ini homozigot, tidak heterozigot, berarti 0. Berarti 2 pangkat, ya 2 pangkat 0. Berarti gametnya hanya ada satu macam ya. Apa? Yaitu B besar, K besar. Jadi B besar ini diambil satu karena sama, di sini diambil satu. Jadi variasi gametnya di jantan ini hanya satu, itu B besar, K besar. Nah, begitupun yang pada yang betinanya, ini semua homozigot resesif ya. Dia juga karena 2 pangkat 0 sama, karena tidak ada yang heterozigot. Berarti gametnya satu apa? B kecil, K kecil. Jadi yang B kecil diambil satu, K kecil satu. Berarti dia variasi gametnya pun hanya satu. Jadi ini kedua induk ini pada parental pertama ini ya, semuanya itu gametnya hanya satu kemungkinan gametnya ya pada bersifat ini. Maka kita dapatkan F1 keturunan pertama ini kita gabungkan gamet ini dengan gamet ini. Ya 1 kali 1 maka pun anakannya 1. Ya. Nah, maka didapatkan di sini kita gabungkan B besar B kecil, kita gabungkan ya B besar B kecil, terus K besar K kecil, K besar K kecil. Jadi yang besar didahulukan ya. Kita gabungkan maka didapatkan genotipnya B besar B kecil, K besar K kecil. Kedua-duanya heterozigot. Berarti kita bisa tulis rasio genotip pada F1 gitu ya, adalah B besar B kecil, K besar K kecil ya. Apa? 100%. Gitu ya. Jadi rasio genotip ya pada F1 itu B besar B kecil, K besar K kecil seluruhnya 100%, seluruhnya gitu ya. Ya, nah, dengan ternyata fenotipnya, sifat yang tampak kita lihat apa bentuknya? Bijinya itu semua bulat dan warnanya kuning adik. Fenotipnya itu. Jadi kita bisa katakan rasio fenotip ya pada keturunan pertama yang satu adalah seluruhnya adalah dia bijinya bulat, warna kuning. Ya, semuanya biji bulat kuning apa? 100% ada di. Nah, di sini ya. Semuanya 100%. Ya. Dan itu hanya satu muncul. Nah, menunjukkan di sini bulat ini dominan, ya. Dan kuning ini dominan karena muncul penuh di sini di keturunan pertama. Semuanya begini. Dengan genotip yang heterozigotik semua nih. B besar B kecil, K besar K kecil ini heterozigotik. Gitu ya. Ini masing-masing baik rasio ya, yang pertama itu rasio genotip dan yang kedua rasio fenotip pada F1 semuanya adalah 100%. Gitu ya. Nah, ketika misalkan tadi anakannya 100, misalnya anakannya ada 100 di sini ya, maka semuanya tuh 100-100-nya begini ada bulat kuning ya. Jadi kalaupun anaknya 200, keturunan pertama misalnya anaknya 500, berapa pun 1000 anakannya, semuanya begini, gitu ya. Nah, selanjutnya Mendel melakukan penyilangan kedua ya untuk mendapatkan keturunan kedua di mana diambil parental kedua ini adalah anakan F1 ya, F1. Jadi F1 ya disilangkan dengan sesamanya F1. Nah, tentunya yang jantan betina ya. Jadi untuk mendapatkan keturunan kedua Mendel menyilangkan antara anakan ini
yang jantan betina yang sama, baik genotip maupun fenotipnya. Makanya diambil sini. Yang pertama sama dengan fenotip bulat kuning, satu lagi juga bulat kuning dengan genotip yang sama. Semuanya heterozigotik, yang jantan dan betina. B besar, B kecil, K besar, K kecil sama. Nah, maka kita cari gamet yang keduanya, Didik. Ya, kita cari di gamet induk yang jantan dan gamet induk yang betina. Kita cari berapa gamet yang dihasilkan dari ini. Nah, untuk mencari ini, coba kita lihat ya. Tadi apa? B besar, ya, B kecil, ya, K besar, K kecil, ya. Nah, di sini kita pakai tadi 2 pangkat N, di mana N ini alel heterozigot. Nah, karena di sini heterozigot semuanya, jadi B besar B kecil 1, K besar K kecil 2, berarti ada 2 heterozigot, berarti 2 pangkat 2. Maka macam gametnya harus 4 tadi. Nah, kita tulis ini 4, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat macamnya apa saja jenisnya. Nah, ini sekarang yang B besar kita gabungkan dengan yang ini, K besar. Berarti ini B besar, ya, terus K besar. Terus yang B besar kita gabungkan dengan yang K kecil, ya. B besar, K kecil, ya. Nah, ini sudah habis. Sekarang yang B kecil digabungkan dengan K besar. B kecil, K besar, ya. Terus yang B kecil dengan K kecil. B kecil, K kecil. Nah, sudah tidak ada kemungkinan lain-lain lagi. Berarti ada 4 macam gamet dengan variasi gametnya begini. Ya, begitu ya. Maka kita tulis ini. Ini benar berarti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, karena ini sama, ya berarti ada 4 juga di sini ya, Didik ya. Di 4. Nah, karena di sini 4, berarti ini ada gametnya di sini 4, ya. Di sini 4. Ya berarti 4 dikali 4 sama dengan berapa? Ada 16 nanti yang muncul. Ya. Jadi dia 4. Ini 4 gamet berarti 16. Maka kita akan mencari 16. Muncul nanti baik genotip maupun yang fenotip yang nanti kita lihat dari 16 ini ya. Tadi sini ada gametnya masing-masing 4 dikali 16. Kayak gitu ya. Nah makanya untuk mencari 16 ini anakannya ya. Kita membutuhkan namanya nanti ini pakai istilah papan catur. Sebenarnya ada 2 cara dari 12. Yang pertama itu bisa menggunakan papan catur ya. Untuk mempermudah perhitungannya ya. Papan catur. Yang kedua ada cara itu dengan garpu tala namanya. Garpu tala ya. Nah ini bisa menggunakan dengan papan catur caranya untuk 16 ini atau garpu tala untuk menggunakan. Nah kita pakai nanti papan catur di sini ya. Pakai kotak nanti ya. Garpu tala juga bisa nanti kalau ada waktu kita menggunakan garpu tala ya. Kita salah satunya saja ya. Gak usah kedua-duanya ya. Kayak gitu ya. Oke baik. Nah itu. Nah selanjutnya kita coba lihat ke bawah ya. Nah ini yang garpu talanya begini ya. Ini garpu tala ya. Nah ini kita hapus ya. Nah, oke. Nanti untuk rekamannya atau antum silahkan mau di screenshot dulu, foto juga dulu boleh ya. Silahkan ya. Oke baik ini kita hapus ya. Oke kita hapus dulu. Nah selanjutnya kita lihat ini ada papan catur. Di mana tadi masing-masing untuk yang kita mencari F2 di sini ya. Itu ya keturunan keduanya ya. Dari F1 disilangkan dengan sesamanya ya. Oke, baik di sini kita hapus dulu semua. Nah. Oke, di sini berarti kita geser ke atas dulu. Berarti kita mencari F2 ya keturunan. Ya, berarti ini kita mencari F2. Nah, untuk mencari F2 ini ya keturunan kedua ya, kita menggunakan papan catur. Ini istilahnya papan catur untuk alat bantu. Ini kita bagi dua, adik-adik ya, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, di sini yang jantan ini kita karena ada gametnya 4, kita bikin 4 kotak di sini. Ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, yang betina pun sama karena di situ 4 ini juga 4 juga, ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kalau di sini ada 4 maka akan ketemu 16 kotak di sini, Adik ya. Nah, di sini ada 16 kotak gitu ya. Ya, ada 16 kotak. Nah, sekarang kita cari anggap aja mungkin ini seolah nggak ada gitu ya. Kita cari sekarang kita gabungkan di masing-masing kotak. Sekarang ini kotak yang ini yang satu ya.
Kita gabungkan di sini B, berarti ini B besar, ya. Oke, ini benar, sambil kita koreksi. K besar, K besar. Jadi genotip yang betul di sini B besar, K besar, K besar. Oke, betul ya. Selanjutnya kotak yang ini kita gabungkan B besar di sini, ya. Terus ini ada K besar, K kecil. Jadi yang K besar itu di depan ya, diikuti yang kecil. Ya, K besar, K kecil. Oke, yang selanjutnya yang ketiga di sini ada B besar, B kecil. Ini kan B kecil di sini ya. Di sini ada K besar, K besar. Berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Selanjutnya yang ke kotak keempat di sini, ini ada B besar, di sini ada B kecil. B besar, B kecil, kita gabung. Di sini ada K besar, K kecil. K besar, K kecil. Ya. Dan selanjutnya kotak yang ini udah ada 4. Ini yang kelima, kotak yang kelima. Di sini ada B besar, ini B besar. B besar, B besar. Di sini ada K kecil, ini K besar. Berarti K besar duluan ya. K besar, K kecil. Oke, betulnya. Kotak yang keenam di sini B besar, B besar. Ya, ini betul. Di sini K kecil, K kecil. Nah, ini betul ya. Dan selanjutnya kotak yang ketujuh di sini. B besar, B kecil. Ya, ini betul-betul. Ini K kecil, K besar. Berarti ini ada K besar, K kecil. Jadi yang ke-8 di sini ada B besar, ini B kecil. Ya. Selanjutnya ini K kecil, K kecil. Ya, K kecil, K kecil. Oke, ini sudah 8 ya. Kita butuh lagi yang lain. Nah, selanjutnya kotak yang ke-9 di sini, ini B kecil, B besar. Berarti B besar, B kecil. Ya, ini K besar, K besar. Berarti ini K besar, K besar. Oke, ini betul. Selanjutnya kotak yang ke-10, 10 betul ya. Ini adalah B besar, B kecil. Ya, ini betul. Terus ini adalah K besar, ini ada K kecil. K besar, K kecil. Oke, betul. Selanjutnya yang 11 di sini. B kecil, B kecil. Nah, ini ada B kecil, B kecil. Ya. Terus di sini K besar, K besar. Ya. Selanjutnya yang ini, yang ke-12 di sini. Nah, berapa sini? 8, 9, 10, 11, 12 ya. Di sini adalah B kecil, B kecil. Ya. Di sini ada K besar, ini K kecil. K besar, K kecil. Oke ya. Nah, selanjutnya yang 13 di sini ada adik ya. Di sini ada B kecil, di sini B besar. Berarti B besar, B kecil. Di sini ada K kecil, di atas K besar. Berarti K besar, K kecil. Nah, tolong antum perhatikan ya. Mohon diperhatikan biar nanti kita nggak usah ulang ya. Oke, selanjutnya kotak yang ke-14 di sini. Di sini ada B kecil, ini B besar. B besar, B kecil ya. Terus ini K kecil, di sini K kecil. K kecil, K kecil. Oke, ini benar. Yang ke-15 di sini ada B kecil ya. B kecil, terus ini K kecil, di sini K besar. K besar, K kecil. Nah, yang terakhir, semuanya kecil nih adik. Ini B kecil, K kecil, ini B kecil, K kecil. Berarti B kecil, K kecil. Nah, inilah genotip yang muncul dari 16 ini. Ya, dari gamet masing-masing 4, maka akan memunculkan variasi peluangnya itu begini. Nah, sekarang kita cari yang pertama ya. Yang pertama adalah rasio genotip ya, rasio genotip pada F2 ya. Rasio genotip pada F2. Kita cari sekarang ya. Variasi genotipnya ada berapa? Nah, kita lihat di sini adik, ada ini variasi genotipnya ya. Nanti ada yang sama, ada yang beda. Kita cari yang beda. Ada berapa sih muncul variasi genotipnya? Pertama yang ini, yaitu B besar, K besar, K besar. Ini satu. Ini yang muncul ya. B besar ya. K besar, K besar. Ini satu. Yang mana lagi? Kita lihat yang B besar dulu. Nah, ini yang kedua. B besar, K besar, K kecil. Ya. B besar, K besar, K kecil. Ini kan beda ya. Ya cari yang beda lagi. Yang dari B besar dulu ya. Ini B besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil. Ada lagi di sini, ini sama. Kalau ini sama dengan yang ini. Nah, ada yang ini ada nih. B besar, K kecil, K kecil. Ya. B besar, ini beda lagi. B besar, ya, K kecil, K kecil ya. Oke, kita cari yang beda. Nah, yang B besar kayaknya udah habis ya. Oke ya. Nah, sekarang yang kita B besar, B kecil. Nah, ini. B besar, B kecil, K besar, K besar ya. Ini beda lagi. B besar, B kecil ya. K besar, K besar ya. Oke. Kita cari lagi yang ini ya. Itu yang beda lagi. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 variasi
genotipnya. Ada lagi? Sekarang kita lihat B besar, B kecil, K kecil yang ini. Ya. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, nah itu ya. Itu udah ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat lagi sekarang yang B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Ya. Yang K besar, K kecil mana? Oh, B kecil, B kecil ini. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ini ya, ini beda juga nih. Selanjutnya adalah B kecil, B kecil. Cari yang K besar, K kecil yang ini. Ya, K besar, K kecil. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi B kecil, B kecil. Ya, K kecil, K kecil. Ini yang terakhir yang ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba antum lihat di sini ada nggak yang variasi yang beda lagi? Saya rasa tidak ada di sini. Jadi ada 9 variasi genotip pada keturunan kedua di hibrid jika F1 disilangan sesamanya. Nah sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya, resiko perbandingannya. Kita lihat ya, yang sekarang yang model genotip B besar, B besar, K besar, K besar ada berapa di sini dilihat di sini? Ada berapa? Ini hanya ini aja nih. 1 aja nih ada nih. Berarti ini 1. 1 berbanding. Sekarang yang B besar, K besar, K kecil ada berapa? Ini 1. B besar, K besar, K kecil 1. Terus ini 2. B besar, K besar, K kecil. Ada lagi? Tidak. Berarti di sini ada 2. Oke, Yang besar selanjutnya. selalu ditulis di kiri ya? Ya, selalu yang di pertama dia. Betul. Ya. Yang kecil yang besar tuh harus di kiri ya, nggak Kiri, bisa. ya. Betul. Kalau yang di penggabung dia harus kiri. Ya. Yang Misalnya kecilnya. BB gitu. B Ya. yang besar tuh harus di kiri, nggak bisa di kanan gitu. Iya, nggak bisa. Kalau untuk di perbandingan ini. Tapi kalau untuk yang di gamet bisa. Tapi kalau di sudah penggabungan dia harus dominan dulu. Baru yang resesif. Gitu ya. Oke, baik. Dan sekarang kita lihat yang B besar, K kecil, K kecil. Ada berapa di sini? B besar, ya. K kecil, K kecil ini 1. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada, hanya 1 ya. Berarti ini 1. Ya. Selanjutnya yang B besar, B kecil, K besar, K besar. Ya. B besar, B kecil nih 1, K besar, 1 ya. Ada lagi nggak ya? Oh ini nih, 2 ya. B besar, B kecil, K besar, 2. Ada lagi tidak? Oh tidak ada. Berarti 2 di sini ya. Oke, yang ini berarti ada 2. Oke. Selanjutnya, sekarang yang heterozigot. Nah ini yang unik di sini ada. Yang heterozigot yang sama dengan induk keduanya yaitu B besar, B kecil. K besar, K kecil. Ini kan dua-duanya heterozigot. Itu ada 4 di sini adik. Ini 4 dia membentuk, ini unik di sini. Ini yang sekarang sering ditanyakan. Ini membentuk, coba Ustaz tarik garis diagonal sini dari bawah. Jadi yang kena ini dia maka akan heterozigot. Nah ini kita tarik garis diagonal. Ini unik di sini. Kita lihat di sini. Ini yang pertama ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. 1. Nah ini juga sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. 2. Nah ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. 3. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. 4. Nah ini ada 4 ini. Ini unik dia yang membentuk garis diagonal. Ini yang kadang di soal UN beberapa kali dikeluarkan. Yang ditanya itu justru yang genotip itu yang ini. Misalnya berapa anakan ya atau berapa persen anakan pada keturunan kedua yang genotipnya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu berapa persen? Ya, antum bisa tahu. Dicari dia posisinya di diagonal di sini ada 4, berarti 4/16 dikali 100%. Itu jawabannya nanti. Ini sering nih, ini yang unik nih. Ini yang unik yang sering ditanyakan ini. Kalau yang genotip pada F2-nya. Kan ini unik ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sini. B besar, B kecil, K kecil, K kecil ada berapa? B besar, B kecil ini 1. K kecil, K kecil 1. Mana lagi ya? 1 terus ada lagi nggak ya? B besar, B kecil, K kecil ini 2 ya. Ada 2 ya. B besar, K kecil 2 berarti di sini ada 2 dia. Ya. Oke. Selanjutnya B kecil, K besar, K besar. B kecil, K besar ini 1. Ada lagi tidak? Tidak ya. Ini hanya 1. Selanjutnya yang B kecil, K besar, K kecil.
Ini 1, B kecil-kecil, K besar-kecil. 1, ini 2. Oh, tidak ada. Berarti ini 2. Ya. Oke, selanjutnya terakhir. Nah, terakhir yang ini kecil semua. B kecil, K kecil ini yang paling pojok di sini. Yang mojok di sini ya. Yang dia kedua-duanya adalah resesif. Bentar, ini muternya kurang bagus. Oke ya. Jadi ini yang mojok ini ya. Ya. Ini kecil semua resesif. Yaitu adalah 1. Nah, berarti totalnya kita jumlah harus 16. 1, 2, 4, 5, ya 7, 11, betul nggak ya? 1 ini 3, ini kan berapa nih? 4 ya. 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16. Berarti betul totalnya semuanya adalah 16 ya. Nah, begitu ya. Jadi total semuanya 16 di sini. Nah, yang sering ditanyakan ini adik-adik dalam soal. Kalau ditanya misalnya berapa ya presentasi anakan pada keturunan kedua yang genotipnya itu heterozigot semua ini. Yaitu antum kalau ditanya presentasi berapa persen? Berarti di sini 4 ya jawabnya per totalnya berapa? 16 ya dikali 100%. Nah, ini berapa? Kita coret di sini ya. Ini 1 di sini 4 ya. Coret berarti ini 25. Berarti 25%. Nah, kalau antum ditanya ini yang sering keluar nih ya. Kadang antum disediakan bentuk kotak begini, papan catur, terus ini ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang begini? Nah, itu membentuk unik dia diagonal ke sini. Nomor-nomornya berarti yang nomor ini. Nomor berapa nih? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, nomor 4. Ya, terus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13. Berarti di sini 4, 7, 10, 13. Itu nomornya ya kalau di dalam soal nanti ya. Oke, nah ini adalah rasio genotip pada keturunan kedua. Nah, sekarang kita cari yang kedua ya. Yang kedua adalah duanya jelek banget ini ya. Bentar ya kita hapus dulu ya. Oke, yang kedua, berarti ini yang kedua ya adalah rasio fenotip ya RF pada F2. Kita ingin cari rasio fenotip. Nah, kalau tadi ya yang genotip itu ada 9 variasi genotipnya dengan perbandingan ini 1 banding 2, 1 banding 2, banding 4, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Ya. Nah sekarang kita berapa variasi fenotip yang muncul? Ya. Yang muncul berapa kita lihat di sini. Pertama ini bulat kuning. Nah ini bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Berarti pertama adalah bulat kuning ya. Yang kita ambil. Ada yang bulat kuning. Ya. Bulat kuning berbanding apalagi yang muncul bulat kuning apalagi bulat hijau ternyata di sini ya itu adalah berbanding dengan bulat hijau ya berbanding bulat hijau banding lagi nah bulat hijau mana di sini bulat kuning ini bulat hijau sudah bulat kuning sudah kisut hijau nah ini ada kisut hijau ini kisut atau keriput sama ya kisut ya kisut hijau maaf kisut kuning ya kisut Ini dominan kan? ya ini yang dominan yaitu kisut kuning ya ini kisut kuning terus kita lihat lagi apalagi yang muncul lagi adalah bulat kuning Jadi sudah kalau misalnya kalau yang penting kalau ada kak besar itu artinya terhitung kuning gitu. iya nanti karena ini dominan kan jadi kalau ada kak besar dia kuning betul nah di sini berarti yang muncul lagi adalah kisut hijau di sini ya ini kisut hijau ya kisut hijau ya oke sebentar sebelum ke sini berarti ini ada 4 macamnya Didik ya ada macam ya lain macamnya tidak nah kita lihat dulu betul tadi sama ya, novel Japran ya kita lihat di sini nih genotipnya begini ini kan B besar kan ini nanti dominan bulat indominan berarti kalau B besar K besar itu bulat kuning ya Didik ya kan ini ada dominan nah B besar K kecil ini juga bulat kuning karena di sini kenapa? Kalaupun di sini ada K kecil karena ini dominan K-nya maka dia munculnya kuning. Jadi bulat kuning itu fenotip bulat kuning itu ada beberapa variasi genotip yang berbeda, tidak sama semua ya di bulat kuning itu ya. Nah, termasuknya ini B besar B kecil ini bulat juga karena ini B besar dominan. K besar kuning. Ini jelas ini. B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning juga. Terus di sini ada B besar ini bulat, K besar K kecil masih kuning, bulat kuning. B besar K kecil. Nah ini baru nih.
B besar itu bulat, nah K kecil ini kan resesif semua, maka muncul hijau, tidak lagi kuning. Ya. Sedangkan K besar K kecil ini bulat kuning, B besar B kecil K kecil ini. Ini yang bulatnya tetap muncul, K kecil ini hijau nih, resesif semua. Terus yang ini B besar B kecil K besar bulat kuning, sama B besar B kecil K kecil ini heterozigot, semuanya bulat kuning. Masih di sini ada dominan. B kecil nah ini muncul. Karena di sini tidak ada B besar yang bulat itu gen dominannya, maka muncul kisut. K besarnya kuning. B kecil K kecil masih kisut, ini kuning ya. B besar B kecil K kecil bulat kuning jelas. B besar B kecil K kecil ini B besar B kecil bulat, K kecilnya hijau. B kecil ini resesif kisut muncul, K kecil kuning. Nah, yang terakhir adik, B kecil ini kan semua resesif kisut. Nah, K kecilnya juga muncul kisut. Kisut hijau yang resesif. Jadi di sini yang resesif muncul hanya satu di sini di ujung kotak. Ya, jadi di sini ya. Oke, berarti di sini kita bisa hitung coba adik yang bulat kuning. Jadi kemungkinan variasi. Jadi variasi fenotip pada 16 ini itu ada 4 ini adik. Bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau ya. Nah, kita sekarang hitung bulat kuning ada berapa? Nih. 1 2 3 4 ya, mana lagi? 5 6 7 8 9. Ada lagi yang lain? Tidak ada 9. Berarti ini ada 9 nanti. Ya. Jadi yang bulat kuning itu ada 9. Nah, sekarang yang bulat hijau. Ya, sekarang bulat hijau. Ini yang bulat hijau berarti ini ya. Kita tanda silang ya. 1 bulat hijau. 2 kita silang. 2 mana ini? 3. Ada lagi yang lain? 3. Bulat hijau ada 3 adik ya. Selanjutnya yang kisut kuning. Ya, kisut kuning ya. Kisut kuning mana ini? Kita pakai bulat, dibulatkan. 1, 2, 3. Nah, tidak ada lagi. Berarti ada 3 di sini. Selanjutnya, sekarang kisut hijau. Nah, ini cuma 1 ada di ini aja nih. Ya. Kisut hijau hanya 1. Berarti di sini ada adik rasio fenotip pada F2 ya. Didapatkan adalah bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini kesimpulan Mendel. Dan ini sudah berulang-ulang. Jadi apabila antum menemukan soal di mana F1 disilangkan dengan sesamanya pada dihibrid ya, terus ditanya rasio fenotipnya pada F2-nya akan selalu menghasilkan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Akan selalu begini. Jadi akan selalu seperti ini ya. Ini kesimpulan Mendel. Jadi antum nanti, nah untuk cara cepatnya, antum mungkin tidak perlu nanti kalau ada soal PG itu, antum tidak perlu buat papan catur, tapi antum sudah tahu bahwa kalau ditanya misalkan ya, nah sekarang untuk cara cepatnya gimana? Nah kita lihat ada dik, tadi kan tahu yang namanya bulat itu kan dominan ya, kuning itu dominan. Nah di sini bisa kita simpulkan karena ini bulat kuning, ada dik bisa kita tulis 9 ini adalah dominan. Jadi 9 itu kita tulis DD di sini. Jadi yang namanya 9 itu dominan-dominan. Tentunya dominan-dominan ini variasi genotipnya bisa beda. Ini kan dominan-dominan loh macamnya. Ada yang begini gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa tulis kalau dia dominan-dominan, bulat kuning dominan-dominan itu 9. Selalu 9. Nah sedangkan kalau bulat ini kan dominan. Hijau resesif. Berarti kalau dia dominan resesif, pasangannya dominan dengan resesif, itu ada selalu 3. Ya. Selanjutnya kalau ini kisutnya resesif, kuning ini dominan. Berarti kalau resesif dominan pasangannya di alelnya itu selalu akan 3 di keturunan keduanya ya. Selanjutnya kisut hijau. Ini kisut resesif, hijau resesif. Berarti kalau dia resesif itu akan selalu menghasilkan 1 anakannya. Ya. 1 di sini ya. Bentar ini jadi oke, bentar ini tulisannya 1 ini jadi begitu ya. Ini 1 ya, selalu menghasilkan 1. Resesif. Nah berarti soalnya apapun ada dik, mau dikasih contoh tentang hewan misalnya marmut, mau tentang kelinci. Nah
Kalau ditanya misalnya nanti dominan itu akan 9. Jadi antum nggak perlu buat ini lagi nih. Ya, pokoknya kalau di situ ada dominan, antum baca soalnya. Kalau dia dominan berarti 9. Kalau dia dominan resesif itu 3. Kalau resesif dominan 3 juga. Hijau resesif itu 1. Gitu ya. Jadi kalau ditanya misalnya, nah kita sekarang sebelum di sini tuh kita kita lihat yang ini, presentasi dulu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk lihat presentasi 93 banding 3 banding 1 berapa? Ini kita lihat. Berarti untuk mendapatkan presentasi yang ini, yang dominan 9/16 ya, dikali 100%. Coba dicari, dibantu berapa ketemunya. Terus yang ini, yang dominan resesif itu adalah 3/16 ya, dikali 100%. Jadi antum bisa tahu presentasinya berapa. Dan juga sama 3/16 dikali 100%. Jadi kalau ada soal ini antum langsung aja. Kalau ditanya persentase, oh ini saya udah tahu sekian ya. Yang ini yang resesif itu 1/16 ya dikali 100%. Oke, silakan dibantu, coba dijawab. Yang 9/16 dikali 100% berapa ketemunya? Coba dihitung ya, dibantu. Terus yang ini berarti yang dominan resesif sama 3/16 dikali 100%. Ada yang sudah ketemu? Berapa yang ini? Coba dicari. 56,25. Oke, baik. Yang 9/16 itu 56,25%. Oke ya. Oke, jadi yang 9/16 ini, yang 9-nya adalah kalau kita persentasinya 56,25%. Terus yang ini, yang bulat hijau sama kisut kuning, ada berapa? Ini kan sama. 18,75%. Oke, 18,75%. Oke, ini berarti ini sama ya, 18,75%. Oke, syukron ya, jok lahir yang sudah bantu menghitung. Nah, yang terakhir di sini, yang 1/16 kali 100%. Berapa persentasenya? 6, Berapa? persen. Berapa? 6,25. Oke, 6,25%. Nah, berarti adik-adik di sini bisa kita simpulkan ya. Berarti dia pada rasio fenotip pada persilangan pada keturunan kedua F2 ya, menurut kaidah Mendel itu akan selalu menghasilkan 9/3/3/1 dengan apa tadi? Dominan 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, dan resesif 1. Dan masing-masing itu 56,25%. Nah, ini 18,75% sama ini 6,25%. Kalau kita total semuanya ini adalah berarti dia 100% gitu ya. Totalnya ya. Nah, berarti ini antum kalaupun ada soal seperti ini adik-adik, antum baca soalnya nggak perlu juga antum pakai papan catur. Misalnya ditanya gini. Misalnya tadi yang soal ini ya, diketahui kan antum udah tahu nih, bulat itu dominan terhadap kisut. Kuning dominan terhadap hijau. Nah, kalau ditanya berapa anakan misalnya ya, berapa anakan tadi anakan dari F2 misalnya kacang erkis yang dia bijinya kisut warna hijau. Misalnya dari 200 tanaman. Misalnya berapa yang kisut hijau tapi dari 200 tanaman. Berarti kisut itu kan resesif, hijau itu resesif. Nah, antum udah tahu, oh kalau resesif itu pasti terhadapnya 1. Berarti 1/16 gitu ya. Dikali tadi berapa? 200 tanaman gitu ya. Nah gitu. Jadi ini 1/16. Kalau ditanya tanaman. Tapi kalau ditanya persentase, antum langsung bisa jawab nih. Karena udah antum hitung di sini. Berapa kalau tanya persentase? Berapa persen? Misalnya tanaman kacang erkis yang kisut hijau bijinya, dari keturunan F2 ya antum langsung jawab aja 6,25%. Tapi kalau ditanya tanamannya, berapa tanaman dari 200 tanaman? Ini variabel ini bisa diganti dari 200 tanaman F2 atau 500, 300, 1000, 2000, 3000. Itu antum per 1/16 dikali misalnya 200 tanaman. Maka ketemu berapa yang kisut hijau dari 200 tanaman tersebut. Yaitu 1/16, berarti 6,25% kalau dalam persentase ya. Jadi nanti aplikasinya begitu ya. Jadi ini akan selalu masuk ini. Tapi tadi ingat,
ini adalah kasus dihibrid yang dominan. Ya, yang dominan akan selalu menghasilkan perbandingan seperti ini. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, contohnya oke, antum boleh difoto dulu nih silahkan atau di screenshot ya. Antum silahkan di screenshot dulu di ini. Walaupun ada di sini sebenarnya di e-learningnya. Tapi antum boleh silahkan untuk screenshot atau dipoto silahkan ya. Oke, kita lihat contoh soal hari ini. Ya, sudah ya? Oke, sudah kita sebentar kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya ini kita ambil pada marmut ya. Bisa juga dulu pernah sih melihara marmut ya dulu. Waktu kecil cuman ya, kalau sekarang sih enggak ya. Marmut itu memang ada yang bulunya kasar, ya. Dia ada juga yang bulunya halus dan warnanya ada yang hitam dan ada yang putih ya. Kayak pada marmut gitu ya. Nah, ini kita ada contoh soal nanti pada marmut. Oke, adik-adik, mungkin contoh soal nanti mau set copy dulu sepertinya tadi belum bisa copy ya. Oke, baik. Ada yang mau tanyakan silahkan tentang perhitungan ini. Kalau tidak ada, nanti kita berikan contoh soal, Ustaz mau copy dulu ya. Jadi untuk penjelasan tentang ini ya. Nah, ini kesimpulannya ya, sama sih. Si Mendelnya F1 dihasilkan individu yang seluruhnya berbiji bulat dan berwarna kuning ya. Fenotipnya semuanya begini, bulat kuning dengan genotip yang heterozigotik. Nah, karena bentuk biji bulat dan warna kuning itu bersifat dominan. Nah, kenapa F1 itu munculnya semua dominan-dominan, jadi sini. Tapi dengan genotip heterozigotik itu karena di sini bentuk biji bulat dan warna kuning ya, itu bersifat dominan pada tanaman kacang ercis gitu ya. Nah, sedangkan pada F2 dihasilkan 16 individu dengan 9 genotip ya. Tadi ya, ada 9 genotip ya, perbandingan udah kita tulis. Yang berbeda dan 4 fenotip yang muncul dengan perbandingan tadi bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding keriput kuning dengan keriput hijau. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tadi kita simpulkan 9 ini ada dominan-dominan, 3-nya dominan resesif, 3 keduanya resesif dominan, yang terakhir adalah resesif-resesif. Gitu ya, kesimpulan kita hari ini. Oke, sebentar Ustadz mau stop dulu untuk yang recordingnya ya.